netizensuara.com, kembali lagi di POTG, Podcast on the Go bersama saya Muhammad Fadil. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang boleh dibilang ekonom senior di tanah air, malang melintang di perekonomian nasional. Ya, kita sambut Bu Henry Saparini dari KOR Indonesia. Terima kasih Mas Fadil. Halo Bu, sehat Bu? Sehat-sehat, ini hanya suaranya aja. Lebaran gimana Bu kemarin Bu? Kebetulan saya lebaran dari pertengahan Ramadan, saya itikaf di berkesempatan ke Mekah, jadi saya di sana. Iya. Berarti lebaran semuanya di sana, keluarga berarti? Sampai lebaran kedua. Kita pengen ngobrolnya tuh santai-santai aja gitu kan, nggak terlalu serius-serius banget. Ambil lagi kalau kita udah capek lah, apalagi kalau kita bicara ekonomi kan, ekonominya soalnya kayaknya berat gitu. Betul. Apalagi kita lihat pemberitaan-pemberitaan akhir ini kan memang kalau teman-teman suara tahu nih di global itu kan hari ini headline-nya luar biasa banyak-banyak. Ambil lagi terkait dengan bank kolaps, PHK di industri startup, mereka semua itu bagian sebenarnya dari ancaman gak sih Bu sebenarnya buat kita ini di Indonesia sendiri, apalagi kalau kita lihat kita bandingin sama kondisi pas ke lebaran, macet di mana-mana, kayaknya kita adem-adem aja nih ekonomi kita, tapi di luar kan lagi gonjang-ganjing tuh. Kalau menurut pandangan Ibu tuh seperti apa sih Bu sebenarnya kondisi global saat ini Bu? Baik, menarik ya. Jadi karena kalau kita melihat global, semua komitmen atau kesepakatan itu memang tahun 2023 ini ekonomi global akan jauh lebih melambat dibandingkan dengan 2022. Ya, itu kita sudah tahu kalau kita ikuti dua lembaga yang biasanya melakukan proyeksi secara global, IMF dan Bank Dunia, mereka melakukan koreksi dan koreksinya adalah menurun. Nah, jadi artinya bahwa ekonomi global itu tidak baik-baik saja. Kemudian yang kedua, apa sih yang kita perlu khawatirkan? Yang pertama tentu yang masih sangat mengkhawatirkan adalah Eropa masih dihantam oleh inflasi tinggi. Karena apa? Tentu dua hal. Yang pertama adalah dari sisi inflasi pangan, dan yang kedua adalah inflasi untuk energi. Ya, kita sangat tahu bagaimana mereka sangat tergantung kepada energi dari Rusia dan Ukraina. Kemudian juga pangan juga demikian, karena mereka juga produsen pangan yang juga porsinya cukup besar, lebih dari 40% untuk gandum dan jagung misalnya. Nah, jadi itu untuk kawasan Eropa. Bagaimana dengan kawasan yang lain? Kawasan yang lain adalah di Amerika. Kita tahu di Amerika belum pulih, inflasi juga masih tinggi. Artinya apa? Inflasi masih tinggi, mereka akan sangat hati-hati dengan kebijakan moneter. Ya, mereka tidak akan terlalu kemudian bermain-main dengan moneternya, karena bagi mereka yang terpenting itu adalah penciptaan lapangan kerja dan menjaga daya beli. Nah, kita tahu ditambah lagi sekarang di Amerika ada beberapa bank yang sangat populer ya. Sebenarnya itu local bank atau regional bank, tetapi karena mereka memang berkaitan dengan industri digital. Ada Silicon Bank ya, kemudian, itu ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi porsi, mereka tidak terlalu besar terhadap ekonomi Amerika. Tetapi memang pada saat sekarang ini, sesuatu yang terjadi di sektor keuangan itu akan memiliki dampak yang lebih cepat. Nah, ini kita bicara global. Yang ketiga adalah yang sangat penting bagi Indonesia itu adalah China. Ya, China mereka masih struggle dengan ekonomi domestiknya. Memang mereka sudah meninggalkan zero COVID policy-nya. Dan sekarang sudah memulai ekonominya kembali, tetapi belum bisa recover. Nah, yang diharapkan dari Indonesia adalah kalau kemudian mereka akan rebound, karena berhasil dengan zero COVID policy-nya ini, maka kita punya harapan besar. Kenapa? Karena sebenarnya ekonomi kita yang terdekat, kita sebenarnya paling dekat itu hanya dengan 5 negara. Ya, dengan China tentu saja, Amerika, kemudian Eropa,
Jepang dan kemudian sebenarnya negara-negara Asia di lewat ASEAN ini. Nah, kalau reboundnya China itu terjadi, maka kita punya harapan besar ekspor kita kembali tumbuh lebih bagus. Nah, apa sebenarnya dampak dari Amerika tadi? Sebenarnya Amerika dampak terbesar bagi Indonesia tentu saja dari ekspor. Tapi ekspor kita ke Amerika itu bukan barang mentah. Ekspor kita ke mereka itu adalah barang jadi, aparel, ada baju, ada sepatu gitu, yang dengan daya beli mereka yang masih rendah, itu mereka memang belum akan melakukan impor yang cukup besar. Nah, jadi kita sangat berharap negara-negara Asia ini, China, kemudian juga India yang mereka sudah recover, kemudian juga Vietnam, ini menjadi sumber-sumber kita untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama dari ekspor bahan mentah, karena kita 60% lebih ekspor kita bahan mentah. Yang kedua adalah dari investasi. Kenapa? Karena investasi Indonesia karakteristiknya itu adalah investasi di sektor hulu. Ya, tambang di hulu, perkebunan di hulu, belum ke hilir. Nah, jadi mereka ini tidak terpengaruh dengan kondisi saat ini. Karena mereka bicaranya adalah long return. Mereka bukan bicara short return. Sehingga walaupun pandemi, Indonesia ini kebanjiran investasi. Gitu. Makanya investasi kita ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang kedua setelah konsumsi rumah tangga. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini, semestinya kita tidak terlalu gentar ya dengan kondisi global yang memburuk. Karena kalau kita lihat, kalau kita bicara resesi, kita udah diskusikan sih ya, potensi resesi Indonesia itu relatif kecil. Bahwa banyak negara-negara kecil di luar sana memang resesi potensi resesinya besar, iya, tapi kita tidak. Nanti kita akan diskusikan kembali lah kalau Mas Fadil membutuhkan ya struktur ekonomi Indonesia itu seperti apa sehingga kita tidak perlu khawatir gitu. Menarik yang tadi Ibu sampaikan bahwa sebenarnya mereka itu kecil kan, kayak SPV itu kecil, Silicon Valley itu kecil. Tapi kan pemberitaan akhir ini di media-media massa, apalagi kita lihat headline-nya kayaknya kayak seolah-olah gonjang-ganjing. Apakah dampak dan itu juga jadi bahan menarik buat investor-investor kita di tanah air, pengusaha-pengusaha, apalagi mengambil kebijakan seperti pemerintah ya kan. Menghadapinya sepertinya kondisinya apa sih? Adem ayem aja, kalem-kalem aja, atau santai-santai aja sih Bu sebenarnya Bu? Jadi kita mestinya memotret dengan proporsional. Ya sebenarnya bank-bank tersebut itu tidak membiayai segala kegiatan ekonomi. Tapi mereka kan lebih linkage ke digital sector. Startup gitu kan. Jadi kalau kita melihat apakah startup kita juga dibiayai oleh mereka, ternyata data menunjukkan tidak. Oh nggak ada, kosong. Nah jadi kita sangat kecil linkage dengan mereka. Dua bank tadi yang mengalami kolaps. Jadi ternyata startup kita itu mendapatkan pendanaan dari yang lain, bukan dari perbankan-perbankan dua perbankan tadi. Nah itu sudah firm, kita sudah mendiskusikan itu. Nah, kenapa kemudian kok startup kita banyak yang kolaps? Itu sebenarnya kejadian yang berbarengan. Tapi bukan diakibatkan oleh sumber pendanaan tadi. Kenapa? Karena sekarang investor itu tidak lagi bicara jangka pendek untuk berinvestasi di sektor startup. Mereka bicara tentang kegiatan ekonomi yang akan mereka biayai. Tidak hanya bicara tentang transaksi. Apa ini bubble Bu? Nah, memang kita sudah mengalami bubble. Ya, jadi sekarang ini justru menurut saya ini bagus. Karena juga teman-teman yang ada di sektor startup ini, mereka akan realize bahwa pada akhirnya ini kita ada saatnya untuk berhenti. Ya, untuk melakukan investasi atau mencari pendanaan secara seperti tadi. Jadi yang dipentingkan itu adalah basis kegiatan ekonominya. Pada akhirnya investor akan menanyakan kapan kamu profit. Ya, apa basis kegiatan ekonomi sekarang jadi tantangan startup tanah air ya. Menurut saya itu justru bagus karena akan menjadikan industri kita ini di startup ini akan mengalami kalau nanti mereka akan pulih, itu mereka akan pulih dengan strategi kebijakan yang lebih solid. Karena mendasarkan kepada real ekonominya,
gitu. Nah ini juga pembelajaran bagi kita karena ini kan baru juga pertama kali bagi kita. Nah kalau kita lihat apakah investor kepada startup itu tahun lalu itu menurun? Tidak, masih tumbuh, hanya pertumbuhannya melambat. Nah ini jadi sebenarnya ini cukup berita bagus bagi kita dari sisi keinginan investor untuk membiayai startup kita masih ada. Bayangkan kita ini 275 juta penduduk, luasannya luar biasa, sektornya semua masih berkembang. Artinya kalau kita mau membangun startup, di sektor manapun itu masih bisa. Sehingga investor itu masih sangat tertarik untuk masuk ke Indonesia. Nah tetapi positifnya adalah kita akan ada pertumbuhan yang lebih melambat. Dan startup harus berhati-hati untuk mencari investor. Berarti garansi dari Ibu Herni ini sebenarnya ekonomi kita oke-oke aja. Oke, Mas. Nggak terpengaruh sama situasi global. Ya kan? Tapi yang jadi tantangan bagaimana mereka, para investor-investor ini mempertanyakan bagaimana keuntungan mereka, kapan mereka untung. Ya, kan? Ya, jadi sekarang ada strategi yang berbeda pada angel investor ini untuk berinvestasi pada startup. Tidak hanya kepada startup di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi memang trennya demikian. Dan menurut saya ini sangat bagus. Jadi ada perlambatan yang juga memberi kesempatan pada pemerintah untuk mempercepat regulasi di bidang ini. Ya, karena sekarang ini kan kita security juga belum, gitu kan. Untuk data juga turunan peraturannya juga belum. Jadi menurut saya kita lihat ini sebuah opportunity lah yang cukup bagus. Artinya kalau tadi kita bicara gonjang-ganjing di global, semestinya di kita itu tidak langsung berdampak secara besar, kecuali nanti ada force major ya. Tapi sementara tidak. Kalau misalkan situasinya tidak terlalu mempengaruhi di ekonomi nasional, Bu, kenapa ya, Bu? Kalau bisa dibilang ekonomi kita ini stagnan gitu loh. Kemarin Badan Pusat Statistik baru rilis hari ini nih, 5,03%. Walaupun rebound ketimbang kuartal yang lalu lebih baik gitu, tapi stagnan di 5% terus gitu. Nggak terlalu di atas 5% pun tidak ada ya kan, sesuai kalau kita lihat janjinya Pak Presiden juga yang 7%. Belum pernah tercapai. Itu kira-kira faktor utamanya tuh apa tuh, Bu ya? Baik, kita bisa melihat itu time series. Jadi kita bisa melihat analisa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang. Ya, kalau kita melihat dari tahun 70-an, memang kita melakukan perlambatan. Dulu kita tumbuh 7%, turun jadi 6% rata-rata kira-kira ya. Habis itu 5%-an. Dan sekarang banyak ekonom meyakini bahwa kita memang cocoknya itu potensi kita hanya 5%. Nah itu saya sangat tidak setuju ya, karena potensi pertumbuhan kita ini sekarang semestinya pada posisi yang paling baik. Karena kita ada pada era emas bonus demografi. Semua negara pada era seperti kita tumbuh double digit. Nah jadi kalau tadi Fadil katakan kita kok cuma 5%. Kalau kita perspektifnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita sangat bersedih. Karena potensi kita itu mestinya double digit. Nah tapi kalau kita lihatnya, iya harusnya kita double digit. Ya? Kalau kita lihat Ibu China, seoptimis itu ya, Bu? Kalau kita lihat misalnya pertanian, kita tidak apa-apakan. Mereka tumbuhnya hanya 4%. Kalau kemudian kita lakukan hilirisasi di sektor pertanian, mana kita lihat turunan produk dari produk-produk pertanian? Nggak ada. Yang ada itu produk barang mentah yang kemudian mengganggu inflasi karena itu umurnya pendek. Tapi kalau ada industri turunannya, maka paling tidak kita tambah 1% pertumbuhan. Itu kita udah tumbuh 6%, Mas Fadil. Itu kita baru bicara pertanian saja, belum yang lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat potensi, inilah potensi kita. Tapi kalau kita mau melihat klaimnya pemerintah misalnya, ini pertumbuhannya bagus, 5,03% untuk kuartal pertama. Memang iya dibandingkan tahun lalu kan. Jadi kalau kita lihat short term-nya, kita akhirnya ya bersyukur deh 5,03 karena tadinya kita bayangkan itu di bawah 5 gitu kan. Jadi kita kalau kemudian melihatnya hanya short term saja dan kita tidak akan bicara tentang semestinya potensi kita seberapa,
akan sangat repot. Jadi kita akhirnya hanya melihat, udahlah memang kita potensinya cuma 5%. Berarti akar masalahnya kenapa Bu sampai 5% aja sampai sekarang? Nah, jadi karena kalau kita melihat sumber pertumbuhan ekonomi kita itu kan sangat terbatas. Ya, jadi kalau kita lihat secara struktur, ekonomi kita itu 56% itu adalah konsumsi rumah tangga. Nah, sekarang ini begitu kita sudah tidak pandemi, oke lah sudah turun menjadi 5,5%. Tetapi sebenarnya kita ini masih banyak potensi-potensi, masih ada hal-hal lain yang bisa kita diskusikan agar kita itu tidak hanyalah didukung oleh konsumsi rumah tangga, tapi kita masih punya potensi pertumbuhan lain yang bisa kita gali. Nah itu diskusinya bisa satu malam. Panjang lagi.